Doa itu sebetulnya getaran. Doa itu vibrasi. Makanya kenapa ada ibu tempo hari yang dari Manado itu, masih ingat? Beliau sharing, asalnya mengatur-ngatur Tuhan, dia ubah doanya. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dan dia merasakan seolah-olah omsetnya setiap hari 1 miliar, benar-benar 1 miliar. Itu yang disebut dengan syukur, cinta. Nah, sekarang saya mau nanya, jadi doa tuh harus tadoru, kata Allah, penuh rasa hormat. Kalau penuh rasa hormat, ya berikan penghormatan kepada Allah yang tahu segalanya. Bukan kita lah mengatur-ngaturnya. Ketika Allah ngikuti keinginan kita disebut dikabul. Ketika nggak ngikutin keinginan kita, Allah tidak mengkabul. Makanya doa dibagi dua, ada yang dikabul, tidak dikabul. Ya Allah, saya tidak menemukan itu di Quran. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibuli. Di Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul, tapi doa itu bukan keinginanmu. Doa itu adalah getaran yang sampai kepada Allah. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Ya, keindahan hidup adalah saat kita mengedepankan cinta. Maka seluruh uang yang kita butuhkan pun secara lengkap akan datang pada kita. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang bebaskan pikiran tentang uang, harta, apapun. Tetapi kita fokus, kita melakukan apapun karena cinta. Ingat ya, karena apa? Cinta. Cinta itu tanpa syarat. Tanpa syarat ya Bapak Ibu, tanpa syarat. Perhatikan saya, gimana caranya supaya cinta tanpa syarat? Dengarkan kata-kata saya. Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Udah, mantranya udah masuk ya? Apa mantranya? Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Paham apa tidak? Ya, ingat ya, Allah itu meliputi diriku, meliputi dirimu. Aku mencintaimu karena aku berada dalam dirimu. Itu mantra saya. Mantra saya begitu. Makanya tanpa syarat, tidak pernah minta balasan, tidak transaksional. Apa yang terjadi? Semua orang yang berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, dia sedang digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan bukan cinta. Cinta itu rasa berkelimpahan. Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini ya. Luar biasa. Biasa nggak ngasih sama orang pengen dapat balasan? Ya, apalagi ya kita dengar kajian-kajian maaf yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Kalau kita sodakoh katanya akan dilipat gandakan. Begitu kita berpikir dilipat gandakan, kita ini sudah berpikir kekurangan.
Dan orang yang seperti ini sodakohnya bangkrut. Makanya banyak orang yang bertanya pada saya, kok saya sudah sodakoh banyak, tapi saya malah jadi bangkrut. Nah loh, karena sodakohmu itu tidak pakai cinta. Kamu sodakoh berbasis kekurangan, digerakkan oleh rasa ketakutan. Lihat saya semuanya. Kamu sodakoh karena kamu ingin melipat gandakan uangmu, tapi caranya salah. Syukur itu tanpa syarat. Oke? Baik, sekarang kita lihat ya. Ini surat Al-Imran nih Bapak Ibu, ayat 92. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan sepenuhnya. Yang tadi itu hasil riset neuroscience. Yang tadi statement tadi itu hasil riset. Itu sudah disarikan dalam perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat kitab sucinya, hebat. Saya tuh kadang-kadang melihat ya, kok orang-orang yang bergerak di neuroscience, riset tentang psikologi macam-macam, mereka ini bahkan tidak pernah cerita agama, tidak pernah cerita Tuhan, tapi mereka begitu luar biasa bisa menyimpulkan kata-kata bijak yang hebat buat kita. Lah kita yang tahu ayatnya malah, Bapak Ibu mohon maaf, ada yang harus dirubah cara kita belajar itu. Jangan cuman asal ikut ceramah, apalagi wah yang penting saya ngaji aja, apapun yang dikaji nggak peduli karena saya sudah dapat pahala. Duduk di masjid aja, wih pahalanya. Gitu saya tanya, pahala itu apa Bu? Ting naon? Saya gini pikain aja ningali kata si pahala. Yang saya tahu mah pahala teh pahala kencana, bis. Padahal dalam bahasa Arab tuh nggak ada, Bapak Ibu, pahala tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab adanya ajrun. Ajrun itu zat. Pahala yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Allah. Taheta. Sok kumaha carana supaya dugi ka dieu tah ngaos teh. Makanya pernah enggak ada pengumuman, Bapak Ibu barang siapa yang ikut kajian di Miskatul Anwar setiap jam 9 pagi yang disampaikan oleh saya, insya Allah dapat pahala. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Rek datang heug teu juga kajeun. Saya tidak pernah iklan. Bahkan sekarang saya bilang itu iklan undangan pengajian di YouTube hapus saja, nggak usah. Rek datang heug teu kajeun. Belajar untuk datang karena digerakkan oleh kesadaran. Belajar untuk datang karena ada cinta, ingin berubah gitu. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut masuk neraka. Gak ada di sini gitu-gitu. Coba mulai dari situ ya. Betul? Nah, orang yang pengen surga nanti itu sebetulnya karena putus asa aja. Putus asa ayeuna susah. Sugan jeung sugan
jaga. Ayo nawe ngesripuh komo jaga tuh, betul? Iya, kan yang menentukan masa depan tuh hari ini. Makanya saya bilang, hiduplah di sini hari ini sekarang dengan kesadaran, ya. Bahagia itu tidak usah digantungkan pada situasi. Bahagia itu adalah pilihan. Pilihan, ya, dalam diri kita. Yuk perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan hatta hingga tunfiku mimma tuhibun, hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu senangi, yang kamu butuh. Begitu. Kalau mau ngasih baju sama orang, jangan baju bekas. Dikasih judul lagi, ini bekas juga layak pakai. Kan kumane ge ngesti dipake. Hayang nyiwit saya maka jelema kitu. Udah gitu ngakunya dermawan lagi. Dermawan mana? Dia itu buang sampah dengan berpura-pura dermawan. Betul nggak? Kalau mau ngasih nih orang di jalan, jangan uang yang kamu nggak pakai. Itu uang yang 500 perak, 1000 perak itu yang nunggah gorolong teh. Kumane kayak geus teu dipake. Teu payu. Coba belajar ngasih itu sesuatu yang orang lain kalau pakai itu manfaat. Cenah kadengieun ya kuno paralit. Dan kalau masih begitu hidup kita, Bapak Ibu percaya sama saya, itu uang hese. Karena apa? Merege hese. Bahasa India nama begitu. Uang itu menyenangi orang-orang yang bahagia ketika memberi. Ketika dia itu bahagia, tidak merasa berkurang, terus merasa berkelimpahan. Nah, uang itu rindu sama orang-orang kayak gitu. Ini model-model yang tadi itu. Uang boro-boro rindu, hayang panggih gente. Ini saya sedang berbicara sains nih Bapak Ibu, sains. Tapi saya coba gunakan pakai bahasa pasar, bahasa yang gampang dipahami. Sugan atau robah maneh teh. Hayang beunghar eta kalakuan kitu wae. Hitungan mun mere teh. Betul enggak? Dan kalau sudah ngasih tuh diingat-ingat, itu baju dari saya 10 tahun yang lalu. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Ini keren gak ayat ini? Keren. Ini ayat dibuat dalam satu buku, namanya Letting Go, yang nulis David Hawkins. Dia nggak ngerti ayat ini, tapi isi buku Letting Go itu persis ayat ini. David Hawkins mengatakan, kalau kamu ingin berkelimpahan, masuklah frekuensi cinta dan syukur. Itu bahasa David Hawkins.
Ieu ayatna tiba heula geus aya. Depi dokin can lahir ge geus aya. Sing ngalarti tuh maneh teh. Saya saking sayang sama kalian itu. Aduh, gimana ya? Udah kerja keras, waktu banyak. Ari duit kurang wae. Kajian piknik makal. Geus mekal teh eta sare di mobil. Ya Allah. Tos di mana, Bu? Pangandaran aya. Berapa hari? 3 hari. Ngapain san? Ngojay. Nginep di mana? Di mobil. Restoran mana? Makau. Ya Allah. Ini kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini ya. Nah, nanti saya kasih tahu ya, kasih tahu nanti ada hasil riset lagi itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah tahu, Bapak Ibu. Nih, dengerin saya. Waktu kita menafkahkan sesuatu itu, kita tuh tahu ieu teh urut lain. Ieu teh kapake henteu. Tahu kita itu. Cuman kita cari pembenaran seolah-olah kita dermawan. Udah gitu pakai judul, gak apa-apa ya, ayah guru. Naon? Sedikit juga yang penting ikhlas. Aduh. Ciri orang ikhlas tuh banyak ngasihnya, saya bilang. Seetik mata ikhlas. Eta geus saeutik teh hayang disebut ikhlas. Hayang nyiwit teh ka jelema kitu teh. Matak teu beunghar-beunghar oge. Teu boleh susah tiap panggih teh. Aduh. Paham Bapak Ibu? Dari tadi ketawa-ketawa kenapa? Huruf masa? Hah, bagus. Ini hari kebangkitan tuh ini. Bangkit. Oh ternyata itu saya. Ketika saya, oh pantesan. Ya. Terus kita berantem soal hitungan uang. Tidak nambah-nambah. Hidup tidak berkelimpahan. Karena apa? Kita yang telah mengundang semua ketidakberlimpahan ke dalam hidup kita. Kenapa? Ada yang salah di sini. Jadi kata Allah apa? Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan. Gak sampai. Tidak disebut kebajikan kata Allah. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Coba belajar ya. Ya, masukkan uang yang kita butuh 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Ya. Coba ngasih itu yang pantas. Saat ngasih tong ditinggali duitna. Lihat kebahagiaan orang yang dikasih. Jika perlu kamu bilang terima kasih, kamu sudah membuat saya bahagia. Kalau tidak ada yang bisa saya beri, uang ini tidak membuat saya bahagia. Nah, uang itu langsung rindu sama kalian. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Saya selalu bawa uang. Kenapa? Karena sudah niat nanti saya mau ngasih uang. Kalau uang sudah masuk di sini, udah dikeluarkan
dari udah masuk saku ini, saya nggak pernah bawa ke rumah lagi. Pasti nanti akan saya habiskan. Dan saya kalau mengasih uang, saya gini modelnya. Ini yang depan, yang Pak Karno ini, Sapata, ini saya imajinasikan keberlimpahan. Yang belakangnya bukan keberlimpahan. Karena uang ini menjadi satu, karena menyatu antara positif dan negatif, keberlimpahan dan ketidakberlimpahan, cinta dan ketiadaan cinta. Makanya saya kalau ngasih uang itu saya tidak pernah salah. Jadi kalau ngasih uang begini, sini, kamu nggak akan kaya. Nah, ini calon orang kaya bener. Nih kalau ngasih uang ini nih ya, saya ngasihnya tidak terbalik. Yang saya berikan ini bagian depannya, keberlimpahan. Terima, keberlimpahan bagi saya. Keberlimpahan, ya. Jadi saya tadi bilang sama uang, ya, bahagiakan dulu orang lain. Nanti udah ada di sini lagi tuh uang itu, di sini lagi, ya. Kalau sudah selesai membahagiakan orang, kau balik lagi bawa teman-temanmu, gitu. Jadi ngasih uang juga ada caranya. Udah ngasih uang, siapa lagi? Maju. Ini diam aja mau dikasih uang, ya Allah. Ini buat kamu. Nah, kalau ngasih gitu, Jangan Bang Ayah. nah, kalau ngasih itu salah. Suami ngasih uang sama istri, ya, hese gawe. Ini yang sebelah sini kasih tahu. Kalau ngasih uang, kasih ya. Makasih sudah menerima kebaikan saya. Gitu. Siapa lagi? Udah maju. Ya, ya, terima kasih ya. Kamu sudah menerima kebaikan saya. Terima kasih kamu sudah menerima kebaikan saya. Iya nu cari cing wae eueuh kahayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awas, awas, awas. Terima kasih. Mundur dulu. Terima kasih. 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 Siap, sudah ya. Satu. Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke, perhatikan Oke, saya. Siap. Coba kalian lihat yang terima uang bahagia? Lebih bahagia lagi saya. Lebih bahagia lagi saya. Gitu. Rajin mere kaduhung tah kamar mere kasih eta tuh. Kalau ngasih ya ngasih, los. Coba perhatikan saya. Belajar begitu. Mau belajar begitu? Iya. Tadi yang terima uang bahagia nggak? Coba, mohon maaf. Yang saya kasih itu jumlahnya tidak banyak, tapi cinta saya yang saya tumpangkan di situ besar sekali.
Saya menumpahkan cinta loh, bukan ngasih uang. Dan tidak memberi uang saya tadi, karena semua pemberian buat diri saya sendiri. Iya, pengumuman para lit eta cenah. Lihat saya sekali lagi. Sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah merupakan kunci sukses. Nih lihat saya semua. Jangan nunggu sukses untuk bahagia. Udah bahagia sekarang aja. Sukses sudah menunggu Anda. Orang yang menunjuk baru bahagia ketika sukses. Nih saya kasih tahu, selamanya kamu nggak akan sukses. Di situ-situ aja. Karena di sini nih ya, di jantung ini ada medan elektromagnetik yang kekuatannya 5.000 kali, belum dikirim ke sini. Di sininya gak bebas. Saya kalau ditanya berapa uang tadi yang saya keluarkan, saya juga nggak tahu. Karena saya kalau ngambil uang ya sudah, saya ngambil, saya masukkan, dan saya niatkan. Pokoknya kalau sudah di sini, ya harus habis. Paham? Oke. Bila kita merasa benar-benar senang akan suatu sukses, ini belum sukses, tapi sudah merasa senang sebelum sukses. Nah, tak peduli sukses itu milik siapa, kita telah melekatkan sukses itu kepada diri kita sendiri. Makanya kalau lihat orang mobilnya bagus, bukan kamu bandingkan, bukan merasa kecil hati. Aduh, mobil saya gini, udah parkirnya di bawah pohon nangka aja. Bukan gitu, nggak usah dibandingkan. Tetapi rasakan kebahagiaan orang lain yang mobilnya lebih bagus dari kita. Besok-besok mobilmu ganti tuh. Gitu caranya. Ini ilmu mahal. Tebarkan kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta. Belajar kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta kepada siapapun. Sekecil apapun kepedulian itu. Dan lakukanlah semuanya tanpa pamrih. Saya kasih tahu sama kalian semua, hidupmu tidak akan sama lagi. Kepedulian, pengertian, cinta, kebaikan, tapi melakukannya harus tanpa pamrih. Perhatikan saya, hidupmu beberapa saat ke depan sudah tidak akan sama lagi. Bentuknya apa? Silahkan bentuknya apa saja. Bentuknya apa saja. Kecil-kecilan di rumah sekarang. Kalau masak, lebihkan. Coba, lebihkan. Tapi lebihkan cinta dasarnya. Bukan ingin kenyang, bukan. Dan kalau bisa membaginya sebelum kamu makan. Bukan setelah makan kenyang ada sisa baru dibagi. Itu bukan cinta. Itu ketiadaan cinta. Bagikan sebelum kamu makan. Kalau membaginya setelah kamu makan karena kamu sudah kenyang, apalagi sampai muntah, bukan cinta. Nih, perhatikan saya.
Ini hal-hal kecil, kecil nggak? Tapi dahsyat. Saya sedang mengajarkan bagaimana menumpangkan cinta pada sebuah pemberian. Jadi apa bedanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang kekurangan? Sederhana, perasaan cintanya yang berkelimpahan lebih besar. Gitu aja. Yang kekurangan itu dia mengalami ketiadaan cinta, sangat berhitung. Saya pernah naik mobil, di situ ada suami istri. Ini pengalaman saya, teman ya. Suaminya itu ngasih uang beberapa kali kepada orang yang di jalan. Ternyata istrinya marah besar di depan saya, masih di mobil. Saya melihat, oh pantas hidupnya gitu-gitu aja. Padahal sudah banting tulang, sampai tulang juga dibanting-banting. Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55 Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Dengarkan kata-kata saya. Ini cara berdoa yang diajarkan Al-Quran. Dan saya kau melihat cara berdoa yang selama ini saya lihat di masyarakat, kok nggak cocok ya dengan ayat ini. Ternyata di Quran cuma dua. Kalau kamu ingin berdoa kepada Tuhanmu, kata Quran, satu, tadoru, harus penuh rasa hormat. Yang kedua, tersembunyi, khufyah. Itu cara berdoa. Gak ada di ayat lain cara berdoa, cuma di ayat ini. Catat tuh, Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Bapak Ibu, perhatikan ini. Barangkali saking sibuknya Bapak Ibu belum pernah baca ayat ini. Saking rajinnya baca Quran sampai tidak ada jeda. Pokoknya yang penting tamat supaya dapat surga. Sampai pesannya nggak ada, nggak dapat. Lihat saya semuanya. Jadi berdoa itu ternyata dua. Satu, tadoru, penuh rasa hormat. Yang kedua, sekarang mau nanya, Bapak Ibu, tahuan mana Bapak Ibu dengan Allah? Yang benar, tahuan Allah. Oke. Kenapa tuh Bapak Ibu suka ngatur-ngatur Allah? Jawab dong. Karena diajarkannya begitu, betul nggak? Itu. Saya juga terkejut ketika saya membaca kamus bahasa Arab. Ini kan di Quran, coba, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u kan artinya mengajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Itu banyak tuh kata ud'u gitu. Jadi doa dalam bahasa Arab. Ini saya juga terkejut ketika baca kamus. Ternyata doa itu bukan permintaan. Doa itu ternyata undangan, ajakan. Allah itu ingin dilibatkan, disertakan sebetulnya. Ingin dirasakan kehadirannya. Kalau beliau tuh ada, kenapa kamu mesti khawatir gitu?
Makanya cocok dengan temuan neuroscience. Ternyata doa itu yang dikabulkan bukan yang kamu ingini, tapi yang kamu yakini.